Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana, NPM 23316037 dari Teknik Komputer kelas 3A. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang array satu dimensi dan array dua dimensi. Dan yang pertama di sini ada konsep array satu dimensi. Jadi array satu dimensi itu adalah suatu alokasi beberapa tempat di memori yang tersimpan secara berurutan yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe ditayangkan homogen. Dan ukuran atau jumlah elemen maksimum array itu telah diketahui dari awal, yaitu ketika array dibuat. Dan sekali ukuran array ditentukan maka tidak dapat bisa diubah. Dan yang keempat itu ada ukuran array adalah bilangan bulat pasif. Array satu dimensi juga hanya mempunyai satu baris dan satu kolom. Dan array satu dimensi juga dideklarasikan dengan menggunakan satu kurung siku saja. Indeks array dimulai dari 0 sampai dengan n1. N-nya adalah ukuran array. Contohnya di sini ada nilai yang pertama 1 2 3 4 5. Dan indeks di sini maaf tipe di sini atau indeks. Indeks di sini kita mulai dari 0. Jadi satunya itu kita hitung 0, 0 1 2 3 4. Nah, di situ disebut dengan indeks. Jadi indeks ini dimulai dari angka 0 sampai ke terakhir pada saat nilai tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada array satu dimensi. Jadi bentuk array satu dimensi ini dalam pseudocode yang pertamanya ada nama variabel. Nah, kita menggunakan array, terus rank index dan of type. Yang dapat bentuk dalam bentuk C++ nya itu adalah tipe, nama, variabel, ukuran. Tipe menyatakan jenis elemen array, ada integer, karakter, dan lain-lain. Rank index-nya yaitu menyatakan bahwa indeks awal dengan indeks akhir dari variabel array yang dibuat. Ukurannya menyatakan jumlah maksimal elemen array. Nilai indeks awal dan indeks akhir yang dideklarasikan diperlukan pada deklarasi bahasa C++ hanya elemennya saja. Jadi ukuran indeks akhir dan indeks awal itu +1. Nah, di sini adalah contoh codingan array satu dimensi. Nah, di sini contoh codingan satu dimensi ini di dalam C++ ya. Yang pertama ini kita masukkan input IOStream dulu untuk header pertama dan using namespace std. Selanjutnya di sini kita menggunakan variabel integer ya. Integer di sini kita menggunakan nilai. Pertama ada variabel main, yang kedua untuk yang variabel main untuk memainkan sebuah codingan, dan yang selanjutnya ada integer nilai. Integer nilai di sini kita menggunakan variabelnya variabel nilai jenis integer. Kita masukkan di sini arraynya 5. Nah, 5 di sini pada kolom pertama dan barisnya itu ada 5. Nah, di sini ada 1, ada 15, 16, 17, 18, 19. Dan menggunakan integer. Integernya sini menggunakan variabelnya i. Dan selanjutnya kita menggunakan for pengulangannya. Jadi i sama dengan 0, variabel i sama dengan 0, maka i kurang lebih dari 5 dan i plus plus. Terus si outnya ini yang akan nanti kita tampilkan pada saat kita ngeran ya. Di sini akan keluar bacaan cetak nilai. Dan selanjutnya yaitu i plus 1 sama dengan maka nilai adalah i. Jadi disimpan ke variabel i. Dan selanjutnya ada return. Returnnya adalah bahwasannya codingan ini sudah mencapai sukses atau telah selesai. Nah, jika kita kita jalankan, maka codingannya akan begini. Nah, ini yang tadi saya bilang, cetak nilai ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 ini yang akan ditampilkan di sini. Nih, pada saat kita lihat di bagian cout, cetak nilai ke. Nah, ini nih disimpan di variabel i, di nilai i. Nah, maka akan kita tampilkan ini. Cetak nilai ke 1, cetak nilai kedua, cetak nilai ke satunya 15, cetak nilai keduanya 16, cetak nilai ketiganya 17, cetak nilai keempatnya 18, cetak nilai kelimanya 19. Nah, lihat di sini ada integernya, yaitu kolomnya ada 15, arraynya ini array satu dimensi, yaitu ada satu kolom satu baris. Di sini kita menggunakan 5, yaitu ada 15, 16, 17, 18, 19. Nah, di sini sudah muncul. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep array dua dimensi.
Jadi array dua dimensi itu adalah struktur data yang mengorganisir data dalam bentuk baris dan kolom. Konsep ini mirip dengan tabel dalam matematika, di mana setiap elemen memiliki dua indeks. Satu untuk baris, satu lagi untuk kolom. Jadi array dua dimensi ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk matriks, tabel, atau struktur data yang membutuhkan dua level indeks untuk mengaksesnya. Dan misalnya kita memiliki array dua dimensi dengan 3 baris dan 4 kolom, kita tidak bisa mengakses elemen dalam array ini dengan menyebutkan indeks baris dan kolomnya. Sebagai contoh, jika kita ingin mengakses elemen di baris kedua dan dalam ketiga, array tersebut kita akan menggunakan indeks 1, 2 karena indeks dimulai dari 0. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan melihat contoh codingan dari array dua dimensi. Pertama, tetap saja kita akan mengetik include IOStream untuk sebagai headernya. Dan yang kedua adalah using namespace dan selanjutnya itu ada in main. Nah, di sini kita tetap menggunakan integer ya. Nah, pada saat ini kita menggunakan variabelnya at. Tipenya tipe integer. Nah, pada kolom pertama ini pada kolom dan baris pertama ada 3. Kita menyebutkan 3, 3. Nih barisnya di sini barisnya baris ketiga, kolomnya ketiga. Nah, baris ketiga ini pada baris pertama itu pada baris pertama ada 11, 12 dan 13 dan pada kolom kedua barisnya ada 3 yaitu ada 16, 17 dan 18. Yang selanjutnya ada 21, 22, 23. Nah, untuk selanjutnya kita kita di sini mengetik cout. Nah, coutnya yang akan kita tampilkan pada saat kita run itu ada array 2 dimensi. Nah, ini yang akan muncul pada saat kita kita jalankan programnya. Dan selanjutnya kita menggunakan pengulangan for. Nah, di sini kita menggunakan variabel integer yaitu variabelnya i sama dengan 0, i kurang dari 3. Nah, 3 ini di sini 3 sama dengan i plus atau tambah. Nah, dan selanjutnya kita menggunakan for lagi. Pengulangan lagi. Nah, di sini kita menggunakan variabel berbeda itu menggunakan variabel j. Nah, tipenya integer. Dan sama aja sama kayak di atas pengulangan cuman kita ganti variabelnya. Dan j kurang dari 3 j plus. Nah, outnya yang akan ditampilkan ya nanti ini disimpan a nya ini variabel di a yang di atas ini yang 33 ini 3. Nah, ini hurufnya disimpan di i dan di j. Jadi 3 ini disimpan pada variabel i dan pada baris kan ini yang pertama 3 pertama ini kolom dan 3 kedua ini adalah baris. Jadi 3 kolom pertama ini disimpan di variabel i dan 3 pada baris pertama ini disimpan di variabel j. Nah, kalau sudah cout dan end. Nah, terus selanjutnya ada return ini bahwasanya codingan kita telah sukses sudah selesai. Nah, coba jika kita jalankan atau kita run maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini saya sebutkan array 2 dimensi itu tadi pada saat cout itu akan ditampilkan di sini array 2 dimensi. Dan selanjutnya ini kolom dan barisnya. Dan 3 ke bawah juga 3. Beginilah tampilan array 2 dimensi. Ini bisa dibuat dengan matriks. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.